Baik, selamat malam, shalom semuanya. Malam ini kita akan lanjutkan online Bible study kita dengan tema khusus yang jarang dibicarakan orang, berkat bagi Esau. Biasanya orang berdiskusi atau belajar tentang berkat bagi Yakub, tapi malam ini sengaja saya tulis berkat bagi Esau. Apakah kalau seseorang sudah berbuat salah, lalu bagaimana? Apakah tidak ada berkat baginya atau bagaimana? Nah, malam ini kita akan diskusikan. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak hal kesalahan di masa lalu yang pernah kami lakukan. Biarlah melalui malam ini kami diberi pengertian, diberi pencerahan, agar kami tidak berbuat salah yang sama. Agar kami benar-benar mau belajar berubah, Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Berkati setiap kami yang mendengar, baik secara online maupun offline besok. Agar seluruh kebenaran ini sampai ke ujung-ujung bumi. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai kepada sesi 35 yang saya beri judul berkat bagi Esau. Sesi 35 ini kita baru sampai kepada kitab Kejadian sekitar pasal 26, 27, 28. Masih panjang perjalanan kita. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena setiap kali kita membahas satu topik, kita akan bahas konteks besarnya. Konteks Alkitabiahnya. Jadi tidak hanya belajar sejarah Alkitab saja. Kita akan belajar secara Alkitabiah. Bapak Ibu kalau belajar di sekolah tinggi teologi, itu adalah teologi sistematika. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sedang belajar teologi sekarang ini. Dengan mengikuti pendalaman Alkitab online ini atau online Bible study. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bahan-bahan tambahan silahkan install aplikasi OBS. Ya. Kalau ada yang belum install bisa tanya kepada co-host, kepada saudari 20, atau kalau ada yang WA ke saya bisa juga. Ya. Oke, kita mulai. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah belajar bahwa Yakub telah membeli hak kesulungan dari Esau. Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai 34 itu. Itu sudah kita pelajari di pertemuan kita yang lalu. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum ikut silahkan mendengarnya lewat YouTube. Karena setiap rekaman ini kita taruh di YouTube, baik di channel saya pribadi maupun di channelnya GSKI Pantai Indah Kapuk, GSKI PIK maksud saya. Ya, nah Yakub bukan menipu Esau. Perhatikan baik-baik. Yakub membeli hak kesulungan Esau. Yakub tidak menipu Esau, tetapi terjadi transaksi jual beli. Coba nanti dibaca lagi, coba diikuti lagi sesi yang lalu. Bahkan terbukti Esau bersumpah bahwa hak kesulungannya sudah dijual kepada Yakub. Esau sendiri yang bersumpah. Kalau kita lihat Kejadian pasal 25, ya, ayatnya yang ke-33, di situ Esau bersumpah tuh. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia atau Esau kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Hak kesulungan. Jadi Esau sudah bersumpah, tanpa paksaan tentunya. Jadi sudah terjadi transaksi jual beli. Nah, dengan itu terbukti bahwa Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Masa hak kesulungan yang begitu istimewa hanya ditukar dengan semangkuk lentil merah. Ya, bukan kacang merah ya, lentil merah.
ikuti sesi sebelumnya, sudah saya jelaskan. Nah, jadi kita sudah belajar sampai di sana di pertemuan kita yang lalu. Jadi, kemudian kalau itu sudah terjadi, langkah berikutnya yang diperlukan adalah pengesahan berkat itu dari bapaknya, yaitu Ishak. Karena berkat itu diturunkan turun-temurun. Biasanya anak sulung yang menerima berkat itu. Nah, begitu Yakub sudah melakukan transaksi itu dan Esau sudah bersumpah, tapi kalau Ishak belum menumpangkan tangan, belum memberkati, belum valid, ya, belum sah. Itu sebabnya Ribka, mama dari Yakub, merancang suatu ide supaya hal itu tercapai, yaitu dengan mengelabui Ishak. Karena Ishak sudah tua, matanya sudah rabun. Jadi Ribka meminta Yakub menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau, sehingga Ishak memberikan berkat itu baginya. Jadi terjadi sandiwara, ya. Itu Kejadian pasal 27, ya. Kejadian pasal 27. Nanti dibaca lagi dari ayat 1 sampai ayat 29. Itu ceritanya panjang. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapak." Demikian seterusnya cerita ini mengalir bahwa Esau disuruh bapaknya masak masakan kesukaan bapaknya, daging buruan. Dan Esau pintar masak daging buruan. Ishak meminta masakan itu untuk kemudian mencurahkan berkatnya pada Esau. Tapi rupanya Ribka mendengar hal ini. Dan Ribka tahu persis bahwa firman Tuhan, yang muda, yang tua akan melayani yang muda, akan menjadi hamba yang muda. Nah, rupanya Ribka berpikiran dengan caranya sendiri. Kalau gitu harus diakalin ini. Ishak harus diakali supaya Yakub yang menerima berkat itu. Demikianlah maka Yakub, Ribka memasak makanan kesukaan Ishak seperti yang dimasak oleh Esau. Lalu Yakub disuruh memakai tangannya dikasih bulu binatang supaya kasar seperti Esau. Lalu Yakub memakai pakaiannya Esau dan terjadilah dialog dengan Ishak yang sudah tua. Maka Yakub mendekati Ishak, itu Kejadian 27 ayat 22. Ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Sebenarnya Ishak juga curiga. Kok suaranya suara Yakub ya? Tapi waktu diraba tangannya tangan Esau, kasar. Nah, jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya. Rupanya Ishak masih ragu. Benarkah engkau ini anakku Esau? Yakub menjawab, perhatikan baik-baik. Yakub menjawab, ya. Artinya Yakub sengaja menipu ayahnya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu Ishak makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Sebab pakaiannya pakaian baunya Esau.
Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Berkat jasmani ya Bapak Ibu ya. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini berkat jasmani ini. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat ini kalau kita ingat dahulu Tuhan sendiri yang memberkati Abraham. Barang siapa berbuat baik kepadamu atau memberkati engkau, ia akan kuberkati. Barang siapa menganggap remeh kepadamu, ia akan kuhancurkan. Itu sudah pernah saya jelaskan ya, arti yang sebenarnya begitu. Demikian, lalu Ishak memberkati Yakub. Baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau. Nah ini dia. Jadi sebenarnya kalau Esau tidak menjual hak kesulungan, tentu tidak bisa juga akal-akalan ini. Tapi karena haknya sudah pindah, ini hanya pengesahan saja, Ribka berpikir seperti itu. Ya. Nah, banyak orang berpikir begini, kalau begitu Yakub diberkati karena menipu ya Pak? Bagaimana jawabnya? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik beberapa poin berikut ini. Coba renungkan baik-baik. Yakub sangat menginginkan berkat itu. Itu kelihatan bagaimana Yakub sangat ingin. Sedangkan Esau memandang rendah hak kesulungan itu, berkat itu. Jadi sebenarnya Esau tidak pantas menerima berkat itu. Yakublah yang pantas. Begitu ya, benar ya Bapak Ibu. Yang poin nomor 2, Ribka, ibunya yang mempunyai ide untuk menipu Ishak, bukan Yakub. Meskipun Yakub juga salah akhirnya. Bahkan Ribka ibunya ini berkata demikian, akulah yang menanggung kutuk itu. Waduh, ibunya. Ya. Ribka memakai pikirannya sendiri. Ia berpikir bahwa untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan, bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda, yaitu di Kejadian 25 ayat 23, adalah dengan cara menipu Ishak. Itu Ribka memakai pikirannya sendiri. Padahal harusnya Ribka bisa saja menjelaskan kepada Ishak bahwa telah terjadi transaksi jual beli hak kesulungan itu. Bahwa Esau sudah bersumpah bahwa hak kesulungan itu sudah pindah kepada Yakub. Mestinya Ribka bisa berterus terang kepada Ishak. Sehingga tidak perlu ada Yakub yang menipu. Tapi rupanya Ribka memakai pikirannya sendiri. Esau pun sudah bersumpah padahal ya. Nah, perhatikan baik-baik. Poin keempat ya. Lagi pula, Tuhan sudah memilih Yakub ketika masih di dalam kandungan untuk menerima berkat kesulungan ini. Tentu pemilihan ini didasarkan pada prinsip bahwa Yakub lebih menghargai hak kesulungan itu. Sedangkan Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Dan tentu dalam hal ini Tuhan memiliki pra-pengetahuan. Tuhan tahu nantinya Yakub akan sangat menginginkan berkat itu. Sedangkan Esau akan memandang rendah. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan sewenang-wenang, tapi Tuhan tahu hal itu. Tuhan memiliki pra-pengetahuan namanya. Oke. Poin nomor 5. Bagaimanapun, Yakub memang tetap bersalah sih. Meskipun
Sebenarnya ayahnya Ishak curiga dengan berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau. Yakub menipu ayahnya dengan mengatakan, akulah Esau anak sulungmu. Kejadian 27 ayat 19 tuh. Bahkan diulanginya ketika ayahnya bertanya sekali lagi, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawab Yakub, ya. Bagaimanapun ini bukanlah teladan yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak untuk diteladani. Tetapi beginilah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Terkadang manusia dihadapkan kepada dua pilihan yang dua-duanya tidak ideal. Inilah yang dialami oleh kasus di mana Yakub ini. Tidak ideal sih, tetapi itu jauh lebih baik dibanding kalau hak itu jatuh ke tangan Esau. Sebab Esau memandang rendah, tidak pantas memegang hak itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Memang tidak ideal, tapi itulah yang terbaik yang terjadi. Oke. Lalu kalau berkat itu sudah diberikan kepada Yakub, bagaimana dengan Esau? Bagaimana berkat bagi Esau? Masih ada atau tidak? Coba kita baca dahulu Kejadian pasal 27 ya. Kejadian pasal 27 ayatnya yang ke-30 sampai 40. Di ayat 33, Esau sangat terkejut karena kok ada yang sudah memberi makan ke ayahnya, padahal bukan dia. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia? Yang terkejut Ishak. Esau juga terkejut tentu saja. Ya. Yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku. Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sekali berkat itu meluncur tidak bisa ditarik lagi. Ini yang menyedihkan Bapak Ibu. Di ayat ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Esau rupanya baru sadar bahwa hak kesulungannya itu benar-benar hilang. Esau rupanya baru sadar bahwa itu dia menganggap enteng kan, dijual. Apa dia tidak ingat bahwa itu sudah dijual, bahwa dia sudah bersumpah? Pasti dia masih ingat, tapi kenapa dia minta berkat? Dia anggap enteng. Dia pikir itu tidak bisa hilang haknya hanya dengan makan sup lentil merah dan bersumpah. Esau ini karakternya buruk nih. Ya. Tapi ia kasihan. Ia meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Ia minta ayahnya Ishak supaya memberkati dia lagi. Tapi sayang berkat itu tidak bisa. Tidak ada lagi. Ya. Ayat 36 coba kita baca. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Menurut Esau, Yakub menipu 2 kali. Padahal yang pertama tidak menipu. Esau merasa ditipu, padahal enggak. Dia sendiri yang bersumpah. Ini menurut Esau nih. Ya. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Perhatikan pertanyaannya. Apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Jadi Esau akhirnya minta berkat yang lain. Kalau berkat yang satu itu sudah diambil Yakub. Ya. Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya. Di ayat 38 kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Kasihan ya Bapak Ibu ya.
Dan dengan suara keras menangislah Esau. Bapak Ibu sekalian, kadang seseorang berbuat salah. Ketika ia sadar, ia menangis, meraung-raung, menangis dengan keras, menyesal. Tapi tidak semua penyesalan ada jalan keluarnya. Bapak Ibu jangan pernah buat salah. Kadang tidak ada jalan untuk kembali. Kasihan. Esau ini meraung-raung, menangis dengan keras. Tapi berkatnya sudah hilang. Lalu akhirnya Ishak memberkati Esau. Tapi bukan dengan berkat yang sama. Ini perhatikan nih, Esau menangis dengan suara keras. Itu ayat 38 tuh. Di ayat 39 akhirnya Ishak memberkati Esau juga. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Hidupmu akan keras. Tidak diberkati seperti Yakub. Ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ya. Tetapi, nah, perhatikan baik-baik. Selalu ada opsi pilihan. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi suatu hari kalau Esau memang benar-benar berusaha sungguh-sungguh, maka beban itu akan lepas. Kesulitan-kesulitan itu akan lepas. Tapi hak kesulungan tetap nggak balik, saudara. Ya, nah, makanya banyak pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini. Nanti kita ambil kesimpulannya ya di akhir sesi ini. Kita lanjutkan dulu. Akibatnya apa? Esau dendam kepada Yakub. Ya. Itu di ayat 41 mulai dijelaskan tuh. Esau dendam. Waduh, adikku ini menipu aku. Ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Rupanya Esau sudah mendekati kematiannya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau merencanakan membunuh adiknya. Mengapa ya? Sejak awal dulu Kain membunuh adiknya. Sekarang Esau mau bunuh adiknya. Waduh, ini mengerikan nih. Ribka mendengar hal itu. Lalu Ribka meminta Yakub untuk lari kepada Laban. Maka Ribka meminta Yakub untuk pergi ke Laban, saudara Ribka di Haran. Nanti kalau kemarahan Esau sudah reda, barulah Yakub akan dijemput balik. Nanti ku kasih tahu ya kalau sudah tidak marah. Itu kata Ribka begitu. Lalu Ribka membuat alasan kepada Ishak bahwa agar Yakub tidak kawin dengan perempuan Het seperti Esau mengawini perempuan Het, perempuan Kanaan, supaya Yakub tidak begitu juga. Sebab hal itu menyusahkan hati orang tuanya. Kok kawin dengan orang Kanaan gitu. Ya. Nah, Ribka membuat alasan itu supaya Ishak memperbolehkan Yakub pergi supaya tidak kawin dengan perempuan Het. Alasannya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya Ishak tidak tahu ketika memberkati Yakub karena ia kabur matanya, tapi di kesempatan kali ini ia memang memberkati Yakub dengan sadar. Coba kita baca Kejadian pasal 28 mulai dari ayat 1.
Kemudian Ishak memanggil Yakub. Ingat, tadi Ribka bicara sama Ishak, Yakub kita suruh saja pergi supaya tidak niru Esau yang kawin dengan perempuan Kanaan. Alasan Ribka begitu. Padahal Ribka tahu Esau mau bunuh Yakub. Ribka sengaja bercerita begitu karena mungkin Ribka sangat mengasihi Ishak ya. Ishak di hari tuanya sudah mendekati kematiannya. Ribka membuat kisah cerita itu supaya Ishak tidak kepikiran. Mungkin begitu juga ya. Oke. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Perhatikan, Ishak memanggil Yakub kali ini dan memberkati dia. Jadi Ishak dengan sadar akhirnya memberkati Yakub juga. Ya. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dan anak-anak Laban, saudara ibumu. Yakub disuruh pergi ke Padan Aram, yaitu ke Haran. Bapak Ibu kalau ikut sesi-sesi sebelumnya, perjalanan kisah kejadian ini hanya sekitar itu saja. Kanaan, Haran gitu. Dulunya kan dari Ur-Kasdim ke Haran. Lalu Haran, Kanaan, dan bolak-balik situ saja, Bapak Ibu. Ya. Jadi Yakub disuruh mencari jodoh di Padan Aram atau Haran di rumah Betuel. Ya. Ayah dari Ribka. Ya tentu saja kakeknya. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Rupanya memang selama ini kalau mencari jodoh ke saudara yang ada di Haran. Sama seperti Ishak mencari jodoh dicarikan di Haran, Ribka. Ya, sama. Nah, ayat ketiga dan keempat ini membuktikan bahwa Ishak benar-benar sadar memberkati Yakub. Ayat ketiga kata Ishak begini, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ayat keempat, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Nah, perhatikan kalimatnya. Ia memberikan kepadamu, kepada Yakub, kata Ishak ini, berkat yang untuk Abraham. Nah, itu dia. Yang penting itu yang itu. Berkat yang untuk Abraham turun kepada Ishak, lalu turun kepada Yakub. Ya. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing dan yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Sampai di sini kita baru tahu bahwa Ishak benar-benar memberkati Yakub secara sadar. Dengan demikian maka berkat itu sah bahwa pengganti atau penerus generasi setelah Ishak adalah Yakub. Bahwa Sang Mesias itu akan lahir dari keturunan Yakub, bukan Esau. Ingat ya. Ini kita lagi menelusuri keturunan demi keturunan. Ada misi besar yaitu Sang Mesias akan datang. Oke. Jadi Ishak secara eksplisit berdoa bahwa berkat untuk Abraham itu diberikan kepada Yakub dan keturunannya. Jadi bukan hasil penipuan lagi, Saudara. Memang sudah secara terbuka kali ini. Jadi sudah sah ya, Bapak Ibu sekalian. Ayat 5, demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram. Kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Jelas ya? Esau melihat hal itu, Esau baru sadar bahwa Yakub itu taat terhadap orang tuanya. Dikasih tahu jangan mengambil istri orang Kanaan, Yakub taat.
Beda dengan Esau yang mengambil istri orang Kanaan, orang Het. Nah, Esau baru sadar bahwa perbuatannya itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu Esau lalu pergi kepada Ismail, mengambil istri Mahalat namanya, anak Ismail. Jadi Esau adalah menantunya Ismail, ya. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Ya, inilah rute perjalanan daripada Yakub pergi ke Haran. Jadi Yakub pergi dari Beersheba ke Betel, ya. Kemudian dari itu yang warna merah, kemudian dari Betel menuju ke Haran, itu yang warna hijau itu, Bapak Ibu. Ini adalah perjalanan dari Yakub, ya. Jadi terjadinya itu perjalanannya ini terus, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan tidak mengetahui peta ini, ya. Ini wilayah bulan sabit yang subur. Ingat ya, dulu kita sudah bahas daerah bulan sabit yang subur. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, akhirnya Bapak Ibu, karena terjadi huru-hara seperti ini, masalah dalam keluarga ini, maka masing-masing menjadi menderita. Dendam, perpisahan, penyesalan, ketakutan terjadinya pembunuhan, kacau suasana dalam keluarga. Ribka mungkin tidak akan melihat lagi putra kesayangannya Yakub. Yakub pergi. Setelah itu tidak pernah dicatat Ribka ketemu lagi dengan Yakub. Tidak dicatat juga kapan matinya Ribka. Alkitab hanya mencatat Ribka dikuburkan bersama Ishak dalam gua di ladang Makpela. Kejadian 49 ayat 30 sampai 31. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah-kisah, seluruh kisah manusia, tragis ya Bapak Ibu. Akhirnya mati juga. Tragis, hidup ini tragis. Yakub harus pergi berpisah dengan keluarganya. Sementara ayahnya Ishak sudah dekat dengan kematiannya. Ya. Esau ingin melampiaskan dendamnya di hari kematian ayahnya, yaitu dengan membunuh Yakub. Yakub pergi menuju tempat tinggal pamannya, yaitu Laban, saudara Ribka yang ada di Haran. Ya, Bapak Ibu sekalian, tragis. Lessons learn-nya apa ini? Apa pelajaran yang bisa kita tangkap dengan peristiwa ini? Apa pelajaran yang bisa kita tangkap dari kisah-kisah ini? Ya, inilah yang harus kita benar-benar tangkap konteksnya. Bapak Ibu ingat, siapapun kita, apalagi yang baru bergabung, ingat kalau belajar Alkitab jangan tenggelam di masa lalu. Jangan tenggelam di konteks kecil. Tapi kita harus mengetahui konteks besarnya dan konteks Alkitabiahnya. Sebab ada kisah-kisah masa lalu yang sudah tidak terulang lagi. Misalnya, kalau ada firman Tuhan kepada Nuh supaya membuat bahtera, sekarang sudah tidak aplikatif bagi kita. Kita tidak disuruh membuat bahtera lagi. Jadi perintah itu hanya eksklusif buat Nuh. Sepanjang zaman tidak ada lagi perintah yang sama dan bumi yang sama habis karena air bah. Ya, jadi kita harus mencari makna Alkitabiahnya. Oke, kita kembali ke screen. Jadi lesson learn-nya apa, Bapak Ibu? Apa pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Coba kita lanjutkan ya. Ya.
Bapak Ibu sekalian, kesalahan Esau sangat fatal. Dengan memandang rendah hak kesulungan, maka ia benar-benar kehilangan hak itu. Esau tidak menyangka bahwa hak itu bisa hilang. Makanya ia berani melakukan sumpah bahwa ia telah menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkuk sup lentil merah. Meskipun akhirnya ia menyesal, meraung-raung dan menangis dengan keras, tetapi hak kesulungannya itu sudah tidak bisa kembali. Ini pelajarannya, Bapak Ibu. Hati-hati dengan hidup kita. Sebab ada hal yang kalau salah tidak kembali lagi. Ya, Esau meminta ayahnya mengoreksi berkat itu. Bisa nggak dikoreksi, dianulir, dibatalkan? Atau setidak-tidaknya memberikan berkat yang sama, hak kesulungan yang sama kepada Esau. Tetapi sayang berkat itu hanya satu dan sudah diberikan kepada Yakub. Ini pelajarannya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang pertama. Hari ini jika kita beroleh karunia sulung roh, yaitu kesempatan untuk menjadi seperti yang sulung. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Jangan pandang rendah. Jangan anggap enteng. Jangan merasa bahwa itu tidak dapat hilang. Sebab kesempatan ini hanya satu kali dalam seumur hidup kita yang singkat. Inilah kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan sampai terlambat dan menyesal. Sehingga meraung-raung di alam maut. Kalau dulu Esau meraung-raung karena hak kesulungan. Zaman sekarang kita diberi karunia sulung roh. Kalau kita anggap enteng, tidak mengambil kesempatan untuk mengerjakannya, meraihnya, maka manusia akan meraung-raung di alam maut. Banyak orang memandang enteng kesempatan yang ada dalam hidupnya ini. Kesempatan ini hanya satu kali, kita hidup hanya satu kali. Lalu dihakimi, kata Alkitab. Mati dan dihakimi. Banyak orang memandang enteng hal ini. Nggak tahu maunya apa. Hidup disuruh bertobat, menunda-nunda. Anggap enteng. Disuruh bertobat, belajar Alkitab, tidak mau. Hidup suka-suka sendiri. Menganggap enteng. Ia pikir karunia sulung rohnya tidak bisa hilang. Padahal kalau seseorang tiba-tiba mati dalam keadaan tidak berkenan, maka percuma diberi karunia sulung roh. Karena ia tidak berusaha menjadi seperti yang sulung. Pastinya ia ditolak. Banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Orang fokusnya lari ke tempat lain. Padahal fokus kita harus mengerjakan atau meraih karunia sulung roh kita. Agar menjadi seperti yang sulung. Kalau berkat-berkat jasmani, itu tidak terlalu penting. Tapi kalau keselamatan jiwa kekal kita, itu yang utama. Dengan apa kita menilainya? Nggak bisa dinilai dengan uang. Ya. Meskipun akhirnya Esau pun mendapat berkat dari ayahnya, Ishak, tetapi itu berkat yang lain, bukan hak kesulungan. Jadi bisa nggak mendapat berkat? Bisa, tapi bukan berkat yang itu, yang semula. Nah, seringkali kesalahan yang fatal yang diperbuat seseorang berakibat kehilangan posisi atau kesempatan yang tidak akan didapat kembali. Tetapi ada posisi atau kesempatan lain yang berbeda tentu saja. Kesempatan lain ada, tapi tidak seperti semula. Contoh, kalau seorang suami anggap enteng istrinya, ia memperlakukan seenaknya sendiri istrinya. Ia nyeleweng, berselingkuh, dan sebagainya. Anggap enteng istrinya. Suatu hari kalau istrinya pergi meninggalkan dia,
Dan ia tidak bisa kembali lagi. Dia cari kemanapun istrinya tidak bakal ketemu. Karena sudah pergi. Seringkali kesalahan yang fatal itu membuat segalanya menjadi hilang. Yang penting menjadi hilang. Oleh sebab itu jangan kita ceroboh. Jangan kita anggap enteng hidup ini. Jangan take it for granted. Jangan hidup untung-untungan. Sebab hidup ini tidak untung-untungan. Hidup ini harus kita perhatikan bagaimana kita hidup. Ya, ingat, dunia ini banyak sekali orang yang hidupnya suka-suka sendiri. Nanti kalau sudah menuai akibat baru, meraung-raung, menangis dengan kerasnya. Tapi hari itu sudah terlambat. Semua yang ia punya sudah tidak ada. Sama seperti seorang anak yang menganggap enteng orang tuanya ketika masih hidup tidak dikasihinya. Tidak diajak ngomong, dibiarkan, tidak berbakti kepada orang tua. Suatu hari orang tuanya mati, meninggalkan dia. Dan ia menangis meraung-raung, tapi orang tuanya sudah tidak bisa kembali lagi. Banyak penyesalan yang terjadi belakangan, tapi tidak ada solusi lain. Jangan buat salah ya Bapak Ibu sekalian. Hal ini adalah hal yang kita pelajari. Mirip dengan yang dikatakan oleh Yeremia ayat 4, pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang telah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, seorang penjunan seperti Tuhan, perumpamaan ini, bejana itu seperti kita. Apabila bejana yang terbuat dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain. Nggak bisa seperti yang semula. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bapak Ibu. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya yang baik juga tapi nggak seperti semula, beda. Oleh sebab itu, jangan anggap enteng. Hari ini kita memiliki karunia sulung roh. Kesempatan untuk menjadi seperti Yesus. Kalau kita anggap enteng, kesempatan itu akan hilang. Dan tidak pernah kembali lagi. Sebab hidup kita hanya satu kali sekarang ini. Itu pun pendek. Rata-rata 70-80 tahun. Ada satu hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan. Dalam Kejadian 25 ayat 23. Bunyinya demikian. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Firman Tuhan kepada Ribka. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini nubuatan dari Tuhan sebelum Yakub dan Esau lahir. Nah, kalau orang tidak mengerti konteksnya, maka akan terjerumus pada konsep takdir. Oh, rupanya Tuhan yang menakdirkan nih Yakub nanti akan begini, Esau nanti akan begini gitu. Dalam bahasa teologi dipakai istilah predestinasi. Seolah-olah Allah dengan kedaulatannya yang mutlak menentukan atau menakdirkan bahwa Yakub dipilihnya untuk menggantikan posisi Esau. Seolah-olah Allah dengan kedaulatannya membuat Esau menganggap remeh hak kesulungannya. Seolah-olah Allah merancang Esau itu karakternya begitu, menganggap remeh hak kesulungannya. Takdir kan begitu konsepnya. Ya. Seolah-olah begitu. Nah, demikian juga dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3 yang ditegaskan dalam Roma 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub, Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuh. Ya kan, benar kan? Penentuan Tuhan ini predestinasi. Kalau orang kurang jeli, kurang mengerti begitu. Bisa terjerumus dalam konsep predestinasi yang tidak alkitabiah.
Seolah-olah Allah tanpa alasan telah menentukan lebih dahulu bahwa ia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Seolah-olah begitu. Bahkan sebelum mereka lahir. Seolah-olah Allah adalah pribadi yang sewenang-wenang. Menentukan siapa yang dikasihnya dan siapa yang dibencinya secara sepihak tanpa alasan. Tuhan yang tentuin begitu seolah-olah. Inilah yang diajarkan oleh John Calvin dengan doktrin predestinasinya. Yaitu Allah sengaja menyelamatkan sebagian manusia saja dan membinasakan sebagian yang lain. Faktanya Allah yang disampaikan Alkitab adalah sebaliknya, tidak demikian. Artinya John Calvin salah dalam hal ini. Allah yang disampaikan Alkitab itu bukan memilih sebagian selamat, sebagian binasa, bukan. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, itu yang benar. Pribadi Allah itu tidak menginginkan ciptaannya ada seorang pun yang binasa. Nah, kalau ada ciptaan yang binasa banyak karena mereka yang menolak pengenalan itu. Hosea 4 ayat 6 itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, bukan predestinasi seperti itu yang dimaksud ayat ini. Lalu bagaimana Pak? Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, itu jelas kok kalimatnya. Baik, nanti dulu kita buktikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus memakai Alkitab. Ya. Lalu bagaimana? Kan kalimatnya begitu. Kita perlu mengerti cara membaca Alkitab dengan benar. Agar tidak terjerumus dalam kesalahan tafsir. Seperti yang dilakukan oleh John Calvin. Salah menafsir ya. Dalam beberapa kasus di Alkitab, istilah membenci ini memang dipakai, tapi bukan dalam arti selalu membenci, maksudnya benci dari hati, bukan itu. Dalam konteks tertentu, membenci ini dipakai sebagai perbandingan suatu pilihan. Dalam hal ini Yakub dipilih, maka Esau tidak dipilih. Gitu. Tapi ungkapannya adalah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Gitu. Mungkin ngepas-ngepasin Pak, cocokologi gitu. Tidak, ada buktinya di Alkitab. Ya, coba kita buktikan. Kasus yang sama terjadi di Lukas 14 ayat 26. Coba Bapak Ibu kalau belajar harus jujur. Ya, jangan ngotot maunya sendiri. Dalam Lukas 14 ayat 26, demikian firman Tuhan, jikalau seorang datang kepadaku, di situ Tuhan Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini bukan berarti lalu, tuh Pak, kalau mau ikut Tuhan Yesus, kita harus disuruh membenci bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bahkan kita harus benci nyawa sendiri, kalau perlu bunuh diri. Bukan itu artinya. Padahal kalimatnya membenci loh. Nah ini bukti bahwa gaya bahasa yang dipakai di Alkitab itu tergantung konteks. Dalam hal ini tentu saja kita tidak boleh membenci bapak, ibu, dan sebagainya. Itulah sebabnya membenci di sini dipakai sebagai perbandingan. Kalau kita ikut Tuhan, cinta kita sama Tuhan itu harus jauh lebih tinggi dari cinta kita terhadap semua yang ada. Itu maksudnya. Sehingga dipakai gaya bahasa membenci. Kita mengasihi pribadi yang satu ini Tuhan, sehingga seolah-olah kita membenci yang ada. Itu. Jadi perbandingan akan suatu pilihan. Ya. Nah, demikian juga yang tadi bahwa Allah memilih Yakub tapi membenci Esau, bukan membenci. Maksudnya Allah mengutamakan Yakub. Karena apa? Bukan karena Yakub sempurna, bukan. Karena Yakub akan menjadi jalur keselamatan bagi semua manusia. Maka Allah memprioritaskan Yakub. Karena Yakub bisa dipercaya. Sedangkan Esau tidak bisa dipercaya. Anggap enteng hak kesulungan. Ya, begitu. Jadi maksudnya di sini bukan disuruh membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Bukan.
Maksudnya adalah posisi Tuhan adalah yang terutama dibanding siapapun, dibanding bapak, ibu, istri, anak-anak, dan seterusnya. Jelas ya? Sudah terbukti ya? Jadi artinya tadi itu, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Artinya aku lebih mengasihi Yakub dibanding Esau. Dan itu jauh bedanya gitu loh. Memakai kata-kata ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi tidak ada predestinasi seperti yang diajarkan John Calvin. Tidak. Allah memang memilih Yakub, tapi Yakub harus meresponi pilihan itu. Ya. Buktinya apa? Dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 memperingatkan kita. Nah, ini suatu peringatan. Jadi belum dipredestinasikan oleh Tuhan. Kita harus bagaimana? Alkitablah yang memperingatkan hal itu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jangan ya. Jadi kita pun tidak ditentukan Tuhan predestinasi. Nanti aku berkhianat, nanti aku taat, nanti aku selamat, nanti aku tidak selamat. Bukan, nggak ditentukan begitu. Tidak dipredestinasikan modelnya Calvin begitu. Itu sebabnya Alkitab memberi peringatan, jangan ada orang yang menjadi cabul dan mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Jangan ya, yang menjual hak kesulungan demi sepiring makanan. Jangan kita menjual atau melepaskan karunia sulung roh kita, menyia-nyiakan, tidak menggunakannya kesempatan itu. Demi apa? Demi sepiring makanan, tanda kutip. Demi kesenangan-kesenangan dunia. Demi kesenangan-kesenangan pribadi. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu sekalian, pokoknya kita jangan pernah buat salah lagi ke depan ya. Sebab kalau kita buat salah, kalau itu fatal, kita bisa kehilangan segalanya, kesempatannya. Dengan peringatan ini adalah bukti bahwa bukan Tuhan yang menentukan atau mempredestinasikan Esau menjadi memiliki karakter yang memandang rendah hak kesulungan. Bukan. Ya. Tetapi Esau sendiri yang membuat keputusan untuk itu. Itulah sebabnya kita diperingatkan untuk tidak meniru Esau. Jadi keputusan kita juga tidak ditentukan Tuhan, tapi Tuhan mau kita tidak binasa, belajar kepadanya. Begitu. Ya. Tuhan dalam kemahatauannya, Tuhan tahu bahwa Esau akan memandang rendah hak kesulungannya. Itu sebabnya Tuhan mengkomunikasikan hal itu kepada Ribka sejak dalam kandungan. Ya. Banyak orang salah mengerti, oh Tuhan Maha Tahu berarti Tuhan menentukan. Enggak, beda. Tahu bukan berarti menentukan. Jika Tuhan tahu segala sesuatunya, itu bukan berarti Tuhan yang menentukan. Misalnya, Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dirinya. Tentu ini tidak bisa diartikan bahwa Tuhan yang menentukan Yudas seperti itu. Tuhan yang diam-diam merancang Yudas supaya Yudas berkhianat. Dari semula sudah punya rancangan, dirancang Tuhan. Ditentukan Tuhan, ditakdirkan Tuhan supaya mengkhianati dirinya. Enggak begitu. Tuhan tahu sih. Tapi bukan Tuhan yang menentukan. Bahkan Yudas diperingatkan loh oleh Tuhan Yesus. Harusnya Yudas bertobat. Jelas ya. Jadi bukan Tuhan yang merancang sifatnya Yudas seperti itu. Enggak. Ya. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan Tuhan intervensi memperingatkan manusia agar manusia tidak melakukan kesalahan, tidak binasa. Jadi masa depan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang statis, sudah ditentukan gitu, bukan. Tetapi dinamis. Tergantung dari respon manusia. Dinamis ya. Nah, faktanya keturunan Yakub melahirkan bangsa Israel yang menjadi dominan di antara bangsa-bangsa di dunia sampai hari ini. Yang melaluinya seluruh manusia diberkati
yaitu melahirkan Kristus. Sedangkan keturunan Esau, yaitu suku bangsa Edom, hari ini hilang dari sejarah dunia, entah kemana, punah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dunia ini bukan panggung sandiwara. Saya tulis suatu quote, kedaulatan Tuhan tidak membuat manusia hanya menjadi pemain saja. Seperti robot biologis. Tetapi Tuhan menghendaki manusia berjuang mengalahkan dagingnya. Demikian Bapak Ibu, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua sampai ke ujung bumi. Kita akan sambung sesi ke depan, sesi 36, mimpi Yakub di Betel.